kalau Ole udah pastikan kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Diberitakan dilarang orang tua perkuat timnas Indonesia, begini kata Mees Hilgers. Dalam beberapa pemberitaan, Mees Hilgers diisukan bahwa dirinya dilarang oleh orang tuanya untuk perkuat timnas Indonesia. Mengetahui hal itu, Mees Hilgers memberikan keterangan kepada salah satu media di Belanda, Elfo Etbal. Pemberitaan yang dibuat oleh kebanyakan media di Indonesia tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan bahwa menolak membela timnas Indonesia. Saya masih punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja, saya yang berusia 21 tahun belum memberikan keputusan final mengenai itu, ujar Mees Hilgers kepada Elfo Etbal. Saya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Akan tetapi, semua hal di sepak bola bisa terjadi dengan cepat. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi, kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya, tutupnya. Dengan statement seperti itu, jelas tidak ada larangan dari orang tuanya membela timnas Indonesia. Mees Hilgers tidak mau mengambil keputusan dengan cepat agar tidak salah langkah. Sebagai informasi, Mees Hilgers adalah bek tengah yang berusia 22 tahun. Saat ini, Mees Hilgers bermain untuk FC Twente yang berlaga di Eredivisie. Di musim ini, ia sudah bermain di 31 laga tanpa mencetak gol dan assist. Mees Hilgers masih bisa membela timnas Indonesia karena memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari ibunya. Ibunya berasal dari Manado, Sulawesi Utara, karena memiliki darah Minahasa. Kapan Ula Romeni debut di timnas Indonesia? Ula Romeni dijadwalkan melakoni debutnya bersama timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pergantian kewarganegaraan Ula Romeni baru dimulai. Penyerang asal FC Utrecht di Liga Belanda itu telah datang ke Jakarta dan menyaksikan timnas Indonesia. Ula Romeni menonton timnas Indonesia ketika dibantai timnas Jepang 0-4 dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Jakarta Pusat, Ula Romeni adalah striker dambaan timnas Indonesia dan Ketua PSSI, Erick Thohir. Pendekatan sudah dilakukan kepada bomber berusia 24 tahun itu sejak awal tahun ini. Penjelasan Erick Thohir. Untuk Ula Romeni, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2024, diujar Erick Thohir setelah melihat latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Jakarta Pusat. Mengapa baru pada Maret 2025? Sebab setelah menjalani dua partai kandang grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2024, timnas Indonesia baru akan bermain lagi di periode FIFA Matchday pada Maret tahun depan. Timnas Indonesia akan bertandang ke timnas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu timnas Bahrain pada 5 hari berselang. Kemarin setelah pertandingan, saya bertemu dengan Ula Romeni. Di luar kebiasaan saya. Biasanya bertemu, gini-gini, saya tidak mau, ungkap Erick Thohir. Saya melihat Ula Romeni orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia, kalian bisa lihat, itu turnya. Tiba-tiba dia bermain sepak bola dengan anak kecil. Saya rasa sesuatu yang out of the box, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Ula Romeni mempunyai darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Bersama FC Utrecht di musim ini, penyerang berpostur 185 cm itu baru mengukir 2 gol dari 10 penampilan di Eredivisie. Berikut hasil dan jadwal timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 6 September 2024, Arab Saudi 1-1 Indonesia 10 September 2024, Indonesia 0-0 Australia 10 Oktober.
2024, Bahrain 22 Indonesia 15 Oktober 2024, Cina 21 Indonesia 15 November 2024, Indonesia 04 Jepang 19 November 2024, Indonesia versus Arab Saudi 20 Maret 2025, Australia versus Indonesia 25 Maret 2025, Indonesia versus Bahrain 5 Juni 2025, Indonesia versus Cina 10 Juni 2025, Jepang versus Indonesia. Bek Timnas Indonesia Kevin Dix bakar besi absen dalam latihan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia, Senayan. Kevin Dix apa masih cedera? Mimin kira malah Ular Romeni ikut gabung latihan, kayak dahulu, sebelum Kelvin Verdong dah jadi WNI. Info, Kevin Dix diketahui mengalami cedera saat Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Dalam pertandingan tersebut Kevin Dix sejatinya tampil kuat saat bermain sebagai starter Timnas Indonesia melawan Jepang. Namun di awal babak kedua Kevin Dix tidak bisa melanjutkan permainan karena cedera. Kevin Dix pun dikabarkan akan absen saat Indonesia menjamu Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut jadwal lengkap Indonesia versus Arab Saudi di Stadion Utama GBK. Setelah dikalahkan Jepang 0-4 di Stadion GBK, Jumat 15 November, laga Indonesia versus Arab Saudi menjadi momen penting bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bangkit dan membuka peluang finish 4 besar di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi harus dimenangi tim Garuda. Pasalnya, saat ini Indonesia berada di dasar klasemen Grup C dengan torehan 3 poin. Kemenangan atas Arab Saudi bisa membuat Timnas Indonesia melesat ke peringkat 3 klasemen Grup C. Rapor merah Shin Tae-yong di 5 laga terakhir Timnas Indonesia, pantas dipecat. Timnas Indonesia lagi di ujung tanduk di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah dibantai Jepang dengan skor telak 4 gol tanpa balas. Ditambah tagar ST out ramai diperbincangkan. Apakah Shin Tae-yong pantas untuk dipecat? Meski peluang untuk melaju ke putaran berikutnya masih terbuka, performa yang inkonsisten membuat harapan lolos ke Piala Dunia 2026 semakin kecil. Target awal untuk mengamankan posisi ketiga atau keempat grup kini menjadi tantangan besar bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Di tengah sorotan terhadap performa tim, pelatih Shin Tae-yong menyampaikan tekad untuk terus mencoba meski mengakui beratnya tantangan di Grup C. Rekap 5 pertandingan terakhir Timnas Indonesia, Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, meminta Timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi. Skuad Garuda telah kehilangan poin usai ditaklukkan Jepang. Timnas Indonesia menelan kekalahan menyakitkan dari Jepang. Skuad Garuda dicukur 0-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Pada Selasa 19 November, Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di SUGBK dalam pertandingan ke-6 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maunya pasti menang melawan Arab Saudi, orang melawan Jepang juga maunya menangkan, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Erick Thohir masih yakin dengan peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, dari 5 partai tersisa di Grup C, 3 diantaranya adalah partai-partai kandang. Timnas Indonesia butuh minimal menempati peringkat keempat Grup C untuk tetap menghidupkan kesempatan ke Piala Dunia 2026 dengan bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada 5 pertandingan, jangan patah semangat. Kita masih ada 3 laga kandang juga, tutur Erick Thohir. Jadi, kita masih punya peluang. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua pelatih pasti dievaluasi, imbuh Erick Thohir. Sekarang, Timnas Indonesia memegang status sebagai juru kunci putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda cuma mengoleksi 3 angka dari 5 laga. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengganti gayanya. Dia bukan lagi salaman, tapi menunjuk untuk menandakan dimulainya naturalisasi pemain buat Timnas Indonesia. Erick Thohir dan Ular Romeni sama-sama menunjuk ketika berpose di akun media sosial Erick Thohir. Erick Thohir mengisyaratkan Ular Romeni sedang menjalani perpindahan kewarganegaraan untuk membela Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Terdekat, Timnas Indonesia bakal meladeni perlawanan Timnas Arab Saudi dalam matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 19 November 2024. Ungkapan Erick Thohir. Timnas Indonesia dalam posisi terjepit untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, tim berjulukan Garuda itu terbenam di dasar klasemen Grup C dengan 3 poin dari 5 partai. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, ujar Erick Thohir. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ula yang tetap percaya dengan cita-cita Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, imbuhnya. Oleh Romeni telah tiba di Jakarta pada beberapa hari lalu dan turut menyaksikan saat Timnas Indonesia dibantai Jepang 0-4 di SUGBK. Ula Romeni adalah striker dambaan yang dicari-cari Timnas Indonesia. Bersama FC Utrecht di musim ini, pemain berdarah Medan, Sumatera Utara, itu mencetak 2 gol dari 10 penampilan. Ula Romeni kemungkinan baru akan bisa membela Timnas Indonesia dalam periode FIFA Matchday pada Maret 2025 dengan perhitungan proses naturalisasinya berjalan lancar. Erick Thohir berpotensi memperkenalkan calon pemain Timnas Indonesia hari ini. Sebab, seorang pemain keturunan Indonesia, yakni Ula Romeni, beredar foto di media sosial yang memperlihatkan pemain keturunan Indonesia, Ula Romeni, tengah jalani cek kesehatan di Indonesia. Tepatnya, striker FC Utrecht ini menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit yang berada di Cibubur, Jakarta Timur. Sosok Ula Romeni sendiri sudah ramai dikaitkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI guna memperkuat Timnas Indonesia, apalagi, skuad Garuda kini masih kekurangan pemain tajam untuk lini depan. Sementara Ula Romeni, dia sendiri tampil cukup gacor bersama FC Utrecht. Striker berusia 24 tahun itu telah mengemas 2 gol di Eredivisie 2024 hingga 2025. Sebelum kini terciduk berada di tanah air, isu Ula Romeni bakal tiba di Indonesia pada November 2024 sejatinya sudah sempat dibocorkan fotografer asal Belanda, Milan Camiel. Kala itu, Milan Camiel meninggalkan emoji bersalaman dan tepuk tangan dalam unggahan Ula Romeni pada Minggu, 10 November 2024. Diketahui, salaman menjadi pertanda khusus dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan pemain keturunan Indonesia sebagai syarat akan segera dinaturalisasi. Hal itu pun turut dilakukan Erick Thohir kemarin saat mengumumkan 2 pemain keturunan Indonesia, yakni Tim Gepens dan Dion Marks. Akankah kini Ula Romeni segera menyusul Tim Gepens dan Dion Marks untuk diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir menjadi pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia? Hal itu bahkan berpotensi dilakukan Erick Thohir pada malam ini. Jika benar, momen itu akan lebih berkesan karena Timnas Indonesia juga akan melakoni pertandingan pada malam hari nanti. Skuad Garuda akan melawan Timnas Jepang dalam matchday ke-5 Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar rayu Ula Romeni bela Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen mengaku sudah merayu penyerang FC Utrecht Ula Romeni bermain untuk skuad Garuda. Saya dengar federasi kesulitan untuk mendapatkan striker, tapi semua terserah PSSI untuk mencari striker itu, ya ujar Ragnar dalam media day Timnas Indonesia di Jakarta. Ragnar mengaku sudah berbicara langsung dengan Ula Romeni. Kedua pemain punya hubungan yang cukup dekat karena sama-sama tumbuh di Akademi NEC Nijmegen dan sempat main bersama di klub Eredivisie tersebut. Saya kenal Ula Romeni, sangat baik sejak dari Akademi NEC dan saya sudah berbicara dengan dia, dan dia sedang mempertimbangkannya, dan saya berusaha meyakinkannya datang dan membantu Timnas Indonesia, ucap Ragnar. Lebih lanjut Ragnar memastikan Ula Romeni belum mengambil keputusan terkait memperkuat Timnas Indonesia. Ragnar menyebut kehadiran Romeni akan membuat Timnas Indonesia semakin kuat. Dia masih memikirkannya dan saya menghormati keputusannya apapun pilihannya. Ini akan jadi kondisi yang bagus jika bermain dengannya, kata Ragnar. Skuad Timnas Indonesia saat ini masih kekurangan daya gedor. Sangat jarang terlihat Shin Tae-yong menurunkan pemain yang berposisi sebagai nomor 9 murni. Hal ini sangat berpengaruh pada produksi gol tim merah putih yang sangat minim. Romeni memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek di pihak ibu yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Pemain berpostur 185 cm ini dikenal sebagai penyerang serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi lini depan.
Saat ini Ula Romeni membela FC Utrecht di Liga Belanda dan telah mencetak 2 gol dari 8 penampilan pada musim 2024-2025. Secara keseluruhan, dia telah mencatatkan 190 pertandingan di level klub dengan torehan 41 gol dan 15 assist. Shin Tae-yong berani memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Maes Hilgers yang cedera jelang timnas Indonesia Bahrain Arab Saudi. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia. Sang bek andalan, Maes Hilgers, mengalami cedera saat FC Twente menang 1-0 atas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut jurnalis Belanda Tijmen van Wissem, bek 23 tahun itu didiagnosis mengalami masalah hamstring. Hilgers mengalami cedera hamstring, sedangkan Stein sakit, ditulis jurnalis televisi RTV Oost, Tijmen van Wissem, di akun eks pribadinya. Jika benar mengalami cedera hamstring, Maes Hilgers harus absen minimal 2 pekan. Dengan begitu, Maes Hilgers absen saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi, 15 November 2024, dan Jepang, 19 November 2024, di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, Shin Tae-yong akan memanggil siapa sebagai penggantinya? Wahyu Prasetyo biasanya bisa diandalkan Shin Tae-yong sebagai pemain pelapis. Namun, bek Malut United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Maes Hilgers adalah bek Blackpool FC, Elkan Bagot. Setelah cedera sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA 2024 hingga 2025, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menarik menanti keputusan Shin Tae-yong ke depan, harapan utamanya, Maes Hilgers segera pulih. Tenaga mantan bek timnas Belanda U21 itu dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan pemain timnas Jepang dan Arab Saudi. Ritual unik Elkan Bagot tiap kali Shin Tae-yong umumkan daftar pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Unik yang dimaksud di sini adalah, Elkan Bagot selalu mengunggah momen kebersamaan bersama sang kekasih, tak lama setelah Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia. Seakan sudah tahu takkan dipanggil Shin Tae-yong, Elkan Bagot membagikan momen bersama sang kekasih, Kathy Marsden, ketika berlibur di Maladewa pada 14 Juni 2024. Setelah itu pada 3 Juni 2024, bek 21 tahun itu membagikan foto bersama Kathy Marsden di New York, Amerika Serikat. Shin Tae-yong sama sekali tidak mempertimbangkan bek milik Blackpool FC tersebut. Apes bagi Elkan Bagot, kabarnya ex-bek Bristol Rovers itu sedang mengalami cedera. Elkan Bagot mengalami cedera saat latihan. Sekali lagi, kami pikir ia mungkin baik-baik saja, tetapi kami tidak mampu memaksakan, jikata pelatih caretaker Blackpool FC, Richard Keogh. Kabar lain diungkapkan salah satu akun X yang biasa memberitakan Blackpool FC, J56 Walsh. Ia mengabarkan Elkan Bagot mengalami cedera dan harus absen selama 6-8 pekan. Sekarang harapannya Elkan Bagot segera pulih dari cedera dan hubungannya dengan Shin Tae-yong membaik. Ujung-ujungnya, bek bertinggi badan 196 cm ini dapat melakukan comeback bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Hernando Ari dicoret. Jeda internasional November segera datang, artinya Shin Tae-yong harus mengumumkan skuad terbaru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama GBK. Jepang merupakan tim Asia dengan ranking FIFA tertinggi dengan riwayat Piala Dunia paling mentereng. Tim Samurai Biru kini diperkuat pemain bintang semacam Wataru Endo, Liverpool, Kaoru Mitoma, Brighton, hingga Takumi Minamino, Monaco. Adapun Arab Saudi diprediksi menjadi tim yang lebih berbahaya usai memecat Roberto Mancini dan menggaet kembali Hervé Renard. Menghadapi dua tim terkuat Asia, Shin Tae-yong memanggil semua pemain terbaik yang tersedia. Dengan beberapa kejutan, Martin Paes masih menjadi nomor 1 dan Nadeo Argawinata akan menjadi ban seret. Selain itu, duet kembar Yance dan Yakob Sayuri kembali dipanggil usai melewatkan 2 panggilan terakhir karena cedera. Hal yang sama berlaku untuk Justin Hubner, yang kembali masuk skuad usai absen akibat cedera di Wolverhampton. Nama lain yang juga comeback adalah Ramadan Sananta, yang tersisih pada Oktober walaupun tidak mengalami cedera.
Jadwal bulan November sangat penting karena Jepang, tim terkuat di grup kami yang akan kita hadapi nanti, ujar Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak kami panggil lagi, karena ini adalah seri 2 pertandingan di kandang kami. Kami harus melakukan yang terbaik apapun yang terjadi, ujarnya. Shin Tae-yong konfirmasi timnas Indonesia kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan. Hal ini disampaikan Shin Tae-yong dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube PSSI. Meski begitu, Shin Tae-yong tak menyebutkan secara gamblang siapa sosok pemain tersebut. Tetapi, dia mengatakan bahwa saat ini pemain yang paling dibutuhkan adalah striker. Posisi di mana yang paling dibutuhkan? Tanya Arya Sinulinga. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini, mungkin akan 2 penambahan untuk posisi tersebut, jawab Shin Tae-yong. Kini, menarik menantikan siapa sosok pemain baru yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan sendiri diketahui tengah ramai dikaitkan dengan skuad Garuda. Di antaranya, ada nama Ula Romeni. Striker FC Utrecht ini diketahui sudah santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Romeni memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Kabarnya, striker berusia 23 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong kini tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pascal Struijk, kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, "The Indonesia is calling," atau, "The Indonesia memanggil Pascal Struijk." Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Maes Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Maes Hilgers dan Jai Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denny van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar, Occasion mengutip dari YouTube Voetbal Premier. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C.